bisa asik di ruang digital. Tidak mudah caper, tidak suka pamer, apalagi baper jika main sosmed. Semuanya datang dari rumahku, tempatku kenyang dengan I love you. Kita keluarga makin cakap digital, dari Indonesia. Kita keluarga sangat super bahagia, dari Indonesia. Kita main bersama, belajar sama-sama di dunia nyata dan di dunia digital. Semakin mengerti, semakin hati-hati. Keluarga makin cakap digital. Semua memang sibuk, tapi semua mau punya waktu untuk saling membantu. Bekerja sama untuk saling menjaga, berhati-hati menyaring berita. Semuanya datang dari rumahku, tempatku kenyang dengan I love you. I love you. Kita keluarga makin cakap digital, dari Indonesia. Kita keluarga sangat super bahagia, dari Indonesia. We are very super happy family, dari Indonesia. Kita keluarga sangat super bahagia, dari Indonesia. Kita main bersama, belajar sama-sama di dunia nyata dan di dunia digital. Semakin mengerti, semakin hati-hati. Kita keluarga makin cakap digital. Kita keluarga makin cakap digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Selamat datang di acara Makin Cakap Digital 2023 ya, dengan tema teknologi untuk mendukung proses belajar mengajar di hari Minggu tanggal 9 April 2023. Saya Putih Anika Sasti yang akan menjadi moderator untuk siang hari ini. Ya, Makin Cakap Digital 2023 pastinya diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerja sama dengan Siberkreasi. Sebelum acara dimulai ya, mohon agar dapat memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, menuliskan nama user ID Zoom ini untuk para pelajar itu dengan nama terakhir, spasi 4 digit terakhir NIS, dan spasi nama sekolah. Untuk para guru, nama terakhir, spasi 4 digit terakhir nomor handphone, ya, dan spasi nama sekolah, begitu. Maafkan kamera selama acara berlangsung, menuliskan pertanyaan pada kolom komentar yang tersedia, menonaktifkan mode suara. Dalam kegiatan Makin Cakap Digital 2023 ini, untuk pendidikan di DKI Jakarta, Banten, dan sekitarnya, nanti akan ada hadiah berupa dompet digital yang akan dibagikan di akhir acara untuk 10 orang penanya terbaik ya. Jadi pastikan nih untuk Anda semua netizen asik Indonesia ikut bertanya sesuai dengan tema-tema yang diberikan ya. Nah, sekarang ada baiknya sebelum kita memulai kegiatan untuk hari ini, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu. Berdoa bersama menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Ya, berdoa selesai. Dan sekarang saya ingin mengajak para peserta untuk menempati posisi yang sempurna karena kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama.
Ya, baik, terima kasih. Dan sekarang kita akan menyaksikan video sambutan yang datang dari Bapak Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, serta salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Ibu, Bapak tamu undangan dan narasumber, para peserta program literasi digital nasional Indonesia Makin Cakap Digital. Situasi pandemi COVID-19 telah mendorong kita untuk terus beradaptasi dan bertransformasi dalam berbagai aktivitas kehidupan. Dampak pandemi COVID-19 makin memicu disrupsi pada berbagai sektor kehidupan yang sebelumnya dipicu oleh revolusi industri 4.0. Hal ini terlihat dari semakin majunya teknologi cloud computing, Internet of Things atau IoT, Artificial Intelligence, AI, Big Data Analytics, Advanced Robotics, hingga Virtual Reality, yang telah membawa perubahan di semua bidang kehidupan, termasuk dunia pendidikan. Pandemi telah mendorong inovasi dan digitalisasi sektor pendidikan melalui penggunaan perangkat teknologi digital dan internet selama pembelajaran jarak jauh atau PJJ diterapkan. Tren ini sejalan dengan prediksi pertumbuhan sektor EdTech secara global dengan compound annual growth rate atau CAGR sebesar 16,5% dari tahun 2022 ke tahun 2030 menurut Grandview Research tahun 2022. Di tingkat nasional, APJI mencatat bahwa selama pandemi COVID-19 seluruh responden menjalankan pembelajaran jarak jauh. Oleh karenanya, kualitas jaringan internet menjadi esensial bagi pelaksanaan PJJ. Selain memastikan ketersediaan akses internet di lokasi layanan pendidikan, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga berupaya menyiapkan SDM bidang digital dalam menyambut pembelajaran secara daring atau dalam jaring. Di tingkat kemampuan digital dasar, Kementerian Komunikasi dan Informatika secara konsisten menjalankan program literasi digital nasional yang ditujukan bagi para siswa, para mahasiswa, hingga tenaga kependidikan. Kementerian Kominfo juga bekerja sama dengan kampus-kampus dalam menjalankan kuliah kerja nyata bertemakan literasi digital. Ibu, Bapak, hadirin sekalian, sejak dilaksanakan pada tahun 2017, program literasi digital nasional telah menjangkau lebih dari 12,6 juta masyarakat. Pada tahun ini, tahun 2022, setidaknya akan diberikan pelatihan literasi digital kepada 5,5 juta masyarakat. Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga akan berfokus memberikan literasi digital pada kelompok pendidikan yang dimulai dari siswa kelas 5 sekolah dasar, siswa SMP, siswa SMA dan madrasah, mahasiswa, juga guru dan tenaga kependidikan. Para peserta akan diberikan pelatihan literasi digital berdasarkan pada 4 pilar, yaitu digital skills, digital culture, digital ethics, dan digital safety. Ibu, Bapak, hadirin sekalian, program literasi digital nasional ini akan terus dilaksanakan untuk dapat menjangkau seluruh masyarakat Indonesia hingga ke berbagai pelosok negeri tanpa kecuali. Hal ini perlu dilakukan karena kita tidak boleh meninggalkan seorang pun untuk merasakan manfaat dari agenda transformasi digital nasional. Mari bersama-sama berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan literasi digital menuju Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Joni atas sambutannya.
Dan kali ini saya ingin mengajak untuk para peserta juga menyaksikan satu video. Di sini ada 4 jurus agar kita makin cakap digital. Kira-kira jurus apa saja nih yang membuat kita semakin cakap digital? Mari kita simak bersama-sama. Kita tahu kalau tiap harinya di internet itu banyak masalah. Dari adu mulut yang berujung gelut, kena bully sampai ngurung diri, akun medsos kena hack, dan tipu-tipu customer service palsu. Apakah kalian mau jadi salah satunya? Tentunya enggak kan? Makanya, inilah 4 jurus andal biar makin cakap digital. Buat mulanya, inilah jurus pertama. Kita mesti jaga etika biar netizen Indonesia nggak lagi dikenal paling nggak sopan se-Asia Tenggara. Bayangin etika di dunia maya itu sama pentingnya kayak dunia nyata. Lalu, biar internet makin tentram, tanpa perpecahan, inilah jurus kedua. Terapin nilai-nilai Pancasila biar dunia maya nggak jadi medan perang. Saat dasar budaya kuat, kita jadi bisa menempatin dunia digital sampai maksimal. Makanya, di jurus ketiga ini, semakin kita jago, bahkan bisa cari ilmu dan cari uang. Dan saat kejahatan mengancam, kuasai jurus keempat biar tetap aman. Para penipu bakal takluk sama kita. Jadi, siap untuk menguasai jurus-jurus biar cakap digital? Tentu saja siap ya, itu dia jurus-jurus agar kita makin cakap digital. Nah, pada kesempatan ini, Makin Cakap Digital 2023 untuk pendidikan di DKI Jakarta, Banten, dan sekitarnya ya, ini mengangkat tema teknologi untuk mendukung proses belajar dan mengajar. Ya, ini untuk mengasah digital skills netizen mengenai pentingnya kecakapan digital dalam berinteraksi di era serba digital sekarang ini. Oleh karena itu, pada sesi hari ini kita akan membahas ya secara lengkap dan menyeluruh dalam 3 aspek ya, yaitu kecakapan digital, ada keamanan digital, dan juga budaya digital. Selama kurang lebih 2 jam ke depan, kegiatan Makin Cakap Digital 2023 ini ya akan menghadirkan pembicara yang pastinya ahli di bidangnya. Pembicara akan berbagi ilmu dan juga informasi tentang literasi digital. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari langsung saja saya perkenalkan ya siapa saja narasumber kita untuk siang hari ini. Ya, ada Ibu Janet, ada juga ini Mas Mikdad ya, Pak Mikdad, ada juga Ibu Ruth, itu dia. Sudah 3 pembicara untuk sore hari ini. Dan dipastikan lagi untuk para peserta jangan lupa untuk mengisi link registrasi ya. Karena link registrasi ini merupakan syarat buat Anda semua mendapatkan sertifikat elektronik. Nanti sertifikatnya akan dikirimkan ke email masing-masing setelah acara selesai. Tapi jangan lupa untuk diisi dengan lengkap. Nanti akan di-share sama admin kira-kira linknya itu yang mana. Tinggal diklik aja link registrasinya diisi dengan lengkap ya. Jangan lupa juga untuk para peserta yang ingin bertanya nanti langsung aja ke kolom Q&A yang di atas. Oke. Kepada siapa pertanyaan diajukan dan isi pertanyaannya sesuai aspek-aspek yang diberikan begitu ya. Ingat nanti di akhir acara akan ada 10 peserta yang sudah ikut bertanya yang akan terpilih mendapatkan dompet digital. Nah, sekarang langsung saja kita masuk ke inti dari webinar hari ini. Saya panggilkan ya narasumber pertama kita, seputaran kecakapan digital, udah ada Ibu Janet. Ya, ini benar nggak sih Bu spellingnya Ibu Janet apa Janet ya aku manggilnya? Boleh Janet Kak Putih. Oh Janet, oke baik. Yes. Ibu Janet hari ini akan membahas tentang kecakapan digital ya? Ya. Siap, silakan. Oke, silakan Ibu. Baik, terima kasih Kak Putih. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam sehat, dan tentunya
buat teman-teman kita yang ada di sini selamat menjalankan ibadah puasa ya di bulan suci Ramadan, dan juga yang hari ini sedang merayakan Hari Raya Paskah. Saya juga mengucapkan selamat Hari Raya Paskah. Dan tentunya saya ingin menyapa juga dua rekan narasumber yang kita satu panggung seringkali dengan Kak Ruth. Halo Kak Ruth, selamat siang, dan juga Kak Mikdad, selamat siang. Oke, izinkan saya membawakan materi perihal digital skills. Saya akan membagikan, akan share screen. Oke, ya. Hari ini saya akan membawakan topik teknologi untuk mendukung proses belajar mengajar, khususnya pada pilar digital skills. Perkenalkan, saya Dr. Janet Maria Pinaria, biasanya dipanggilnya Ibu Janet ya. Saya merupakan Wakil Rektor 1 Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR, kemudian juga aktif menjadi anggota Japelidi, Jaringan Pegiat Literasi Digital bersama Kak Ruth, kemudian juga dosen tetap. Dan tentunya karena sebagai dosen aktif juga melakukan penelitian khususnya pada kajian public relations dan literasi digital. Juga saat ini aktif sebagai konsultan di bidang komunikasi khususnya pada kementerian dan lembaga. Kurang lebih perkenalannya sedikit saja, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol di dunia digital lebih lanjut gitu ya. Mungkin nanti bisa saling follow untuk Instagram dan lain sebagainya. Oke, saya akan langsung masuk pada topik yang akan dibahas terkait literasi digital, yang mana tadi sudah disampaikan dalam literasi digital ini ada 4 skill. Ya, ada 4 skill. Yang pertama adalah digital skill, bagaimana cakap dalam bermedia digital, yaitu dasar dari kompetensi literasi digital, yang mana kita juga harus memiliki keterampilan untuk menggunakan media digital secara optimal. Kemudian juga digital culture. Pada digital culture ini adalah kita sebagai warga negara gitu ya. Bagaimana dalam konteks keindonesiaan kita juga harus bisa menjalankan kewajiban, hak, tanggung jawab di ruang digital gitu ya. Netizen gitu ya, membawa baik bangsa dan negara ini tentunya. Kemudian digital ethics, bagaimana etis dalam bermedia digital, bagaimana menjalankan panduan berperilaku yang baik tentunya di ruang digital secara bertanggung jawab karena kita merupakan bagian dari masyarakat. Dan pilar yang keempat adalah digital safety, yaitu kita juga harus bisa memastikan pada saat kita menggunakan atau mengakses digital, kita juga aman bermedia, sehingga segala sesuatu yang kita lakukan tentunya akan memiliki dampak untuk keselamatan diri kita, keselamatan orang di sekitar kita, keluarga kita, circle kita. Dan biasanya digital safety ini akan menyentuh pada instrumen-instrumen hukum positif ya. Jadi kurang lebih seperti itu dulu untuk overview 4 literasi digital. Dan kalau kita bicara mengenai digital skills ini ada 3 tingkatan keterampilan digital ya. Keterampilan digital dasar itu apa? Oke ya, jadi di layer pertama yang paling basic adalah keterampilan digital dasar, yaitu kemampuan minimum yang memungkinkan untuk memanfaatkan teknologi dan perangkat digital. Nah, saat ini tentunya kita dalam posisi menjadi target pada produk-produk digital ya. Di sekeliling kita dalam keseharian dari bangun tidur sampai mau tidur lagi kita terkoneksi dengan produk-produk digital ya. Anda punya smartphone, kemudian juga pada saat pandemi semuanya menggunakan digital ya, dari sekolah, belajar gitu ya, dan juga berinteraksi kita menggunakan berbagai platform digital termasuk email dan juga sosial media. Nah, dari keterampilan dasar akan masuk pada keterampilan digital menengah, yang mana sudah memiliki kemampuan yang lebih maju lagi untuk mengkonfigurasi perangkat digital untuk membuat suatu konten gitu ya. Nah, tentunya keterampilan-keterampilan ini juga dibutuhkan bukan hanya dalam lapangan pekerjaan, tapi ternyata di bidang pendidikan, kemampuan keterampilan digital itu juga
diperlukan. Bagaimana Anda bisa membuat desain grafis digital gitu ya, membuat digital publishing, Anda diminta membuat presentasi mungkin waktu di kelas, di sekolah gitu ya. Kemudian juga Bapak Ibu guru juga membuat materi ajar dengan bantuan berbagai perangkat digital. Dan yang terakhir, yang paling tinggi tentunya keterampilan digital yang lebih terampil, di mana kita bisa menciptakan teknologi digital itu sendiri untuk proses misalkan pemrograman, kemudian meningkatkan pengembangan lebih lanjut untuk big data, virtual reality, artificial intelligence gitu yang tadi juga disampaikan oleh Pak Menteri gitu ya, yaitu seperti Internet of Things dan banyak hal lainnya yang bisa ditingkatkan lebih lanjut, yang mungkin untuk keterampilan digital yang lebih terampil ini membutuhkan dari aspek pendidikan yang lebih tinggi. Selanjutnya ketika kita bicara keterampilan digital, bagaimana kita bisa meningkatkan ketergantungan kita pada internet dan komunikasi digital, dan kita akan terus bisa terampil ya. Bagaimana kita bisa membuat suatu kemampuan kita untuk bisa menemukan, mengevaluasi, menggunakan dan berbagi membuat konten dalam perangkat digital, baik itu di komputer maupun di smartphone Anda. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi keterampilan digital ya. Nah, apa saja nih faktor yang mempengaruhi keterampilan digital? Ada keterampilan digital informasi ya. Tentunya ketika kita sebagai seseorang gitu ya, individu bisa mencari, memilih gitu ya, memilah informasi, mengevaluasi informasi yang memang sesuai dengan kebutuhan kita. Anda bisa melakukan Google gitu ya. Anda bisa cari tahu, kepoin gitu ya, siapa aja teman-teman Anda di Instagram dengan mencari tahu. Kemudian juga Anda bisa mencari konten TikTok terbaru, melihat dari hashtag FYP gitu ya, for your page. Nah, ini adalah keterampilan digital informasi. Nah, setelah memiliki keterampilan digital informasi, ada yang namanya keterampilan berpikir secara digital. Bagaimana pada saat semuanya ini dipampangkan di media digital, di media online, bagaimana kita menganalisis ya. Kita berpikir juga secara digital, apakah informasi yang ditampilkan di perangkat digital kita memang informasi yang benar, informasi yang tepat. Jangan sampai ternyata informasi yang kita akses, informasi yang kita bagikan ternyata mengandung hoax gitu ya, tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, ini kita perlu berpikir secara digital. Kemudian juga keterampilan kreativitas digital, bagaimana kita bisa menghasilkan suatu ide penggunaan teknologi gitu ya. Nah, ini kreativitas ini punya anak muda ya, orang-orang yang kreatif, orang-orang yang penuh inovasi ya. Teman-teman mungkin yang saat ini berada di sekolah menengah, kemudian sekolah atas gitu ya, udah biasa nih bikin konten-konten yang memang harusnya sih memberikan manfaat ya, karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat, jadi jangan sebar hoax gitu ya. Nah, bagaimana kita bikinnya? Bikinlah konten-konten yang kreatif yang memang sesuai dengan usia kita, konten-konten yang memang sesuai dengan latar belakang kita ya. Jadi silakan manfaatkan segala macam ide kreatif Anda. Saya sering banget ketemu reels dari anak-anak muda Indonesia yang keren-keren banget. Mereka menampilkan fakta-fakta yang ada, kemudian apalagi ya, mereka bikin suatu ringkasan-ringkasan yang menarik, yang mudah banget untuk kita bisa pahami secara awam, tapi dibuatnya dengan begitu ringan ya. Oke, itu keterampilan anak muda Gen Z yang begitu keren banget menurut saya. Oke. Keterampilan pemecahan masalah secara digital, dan bagaimana keterampilan memanfaatkan internet, teknologi digital untuk menyelesaikan masalah atau kendala yang ada dengan menggunakan teknologi digital dan juga internet untuk mengelola ataupun menganalisis kendala. Kita dulu apa-apa kalau transaksi semuanya pakai uang cash gitu ya, tapi sekarang
eranya enggak, udah ada dompet digital. Bahkan sekarang kalau Anda mengikuti webinar ini, ketika Anda menyampaikan pertanyaan dan pertanyaannya itu yang baik, yang bagus, Anda juga interaktif, nah akan dapat nih kesempatan untuk dompet digital. Nggak pernah kepikiran kan kalau kita 20 tahun lalu ada yang namanya dompet digital. Kemudian juga misalkan Anda ingin membuat satu presentasi ya. Kalau presentasinya mungkin dulu mah biasa-biasa aja, nggak kurang banyak hal-hal yang menarik gitu ya. Tapi dengan sekarang begitu banyak perkembangan, banyak aplikasi yang bisa membantu Anda sehingga bisa menampilkan presentasi yang juga menarik, yang lebih interaktif. Jadi keterampilan digital juga untuk bisa problem solving gitu ya, untuk proses pemecahan masalah. Nah, sekarang kita masuk pada teknologi digital pada pendidikan gitu ya. Pada tahun 2020 ya, awal 2020 semuanya mendadak online gitu ya, karena kita masuk pada pandemi. Disampaikan bahwa memang pendidikan nggak jauh dengan teknologi, tapi ternyata ketika kita masuk di pandemi, semua memaksa kita, baik itu di bidang pendidikan, untuk lebih cepat berkembang, lebih cepat bergerak, untuk bisa beradaptasi pada kondisi saat itu. Akhirnya apa? Banyak sekali terobosan-terobosan, percepatan-percepatan, akselerasi yang dilakukan, yang sebelumnya mungkin kita akan memakai sekian tahun gitu ya untuk bisa beradaptasi pada satu teknologi. Tapi dengan adanya pandemi memaksa kita untuk bisa lebih cepat lagi grow-nya, perkembangannya, untuk bisa memiliki keterampilan, skills, untuk bisa memahami teknologi dari pendidikan itu sendiri, untuk bisa meningkatkan kinerja, menciptakan, mengelola, dan proses sumber teknologi yang tepat. Karena teknologi itu akan membantu sebagai alat pembelajaran gitu ya, untuk dari berbagai multidimensi. Dan saat ini gitu ya, penggunaan teknologi sebagai pendukung sarana belajar mengajar ada banyak pilihan ya. Mungkin saya bisa menyampaikan sedikit, ada Turnitin bagaimana pengecekan plagiarisme gitu ya, plagiarisme. Oke, ini mungkin biasanya banyak dipakai untuk kita pada saat kita membuat naskah, ya, pada saat kita mengambil di dunia digital, di internet. Nah, bagaimana kaidah-kaidah etika dalam melakukan pada saat kita menggunakan berbagai referensi yang ada. Kemudian juga ada yang namanya Grammarly, bagaimana kita diminta misalkan menulis dalam tulisan bahasa Inggris ya, bagaimana kita bisa memanfaatkan Grammarly sebagai salah satu tools untuk pengecekan tulisan dalam grammar bahasa Inggris. Kemudian juga ada Safe Exam Browser untuk mengurangi kecurangan pada saat ujian online. Bahkan saat ini dengan penggunaan Google Forms ya, bisa mengisi kuesioner, membuat tugas gitu ya, mengisi data-data yang memang diperlukan. Ini sangat-sangat membantu dengan adanya kehadiran Google Forms. Oke. Kemudian juga penggunaan teknologi sebagai pendukung sarana belajar mengajar ya, yang biasanya platform untuk media conference ya, yang saat ini kita lakukan, kita bertemu satu sama lain di dunia maya ya. Di sini ada adik-adik, pelajar, kemudian juga mahasiswa, ada bapak ibu guru yang sedang bergabung juga, dan tenaga kependidikan ya. Mungkin kembali sebelum tahun 2019 kita nggak familiar dengan apa itu Zoom gitu ya, Google Meet gitu ya, tapi ternyata dengan pandemi ini akan semakin kita dipercepat gitu ya, diakselerate untuk bisa paham dan lebih terampil menggunakan untuk untuk platform conference gitu ya. Ada Zoom, ada Google Meet, ada Microsoft Teams, dan juga ada Skype. Dan selanjutnya untuk media pembelajaran mandiri gitu ya. Nah, ini ada beberapa tools yang bisa dipakai juga, ada PowerPoint gitu ya, membuat desain, presentasi. Tapi juga ada yang online, yaitu Canva gitu ya, dengan berbagai banyak pilihan jenis-jenis sesuatu konten-konten yang mungkin lebih kreatif gitu ya. Canva, Anda kalau mau subscribe, mau berlangganan, mungkin akan lebih banyak pilihannya.
tapi juga mungkin yang lebih affordable dengan harga pelajar ya, untuk harga students. Kemudian itu yang online, dan sebelumnya kita hanya tahu pakai Word saja ya, Microsoft Word, tapi sekarang ada Google Docs ya, itu juga online dan juga dapat berkolaborasi, termasuk untuk Excel ya, untuk pendataan. Sekarang sudah ada Google Sheet juga untuk kolaborasi. Kemudian untuk bisa menciptakan suatu keseruan gitu ya, engagement dengan partisipan, kita bisa pakai Kahoot dan juga kuis ya. Oke, itu jadi ada berbagai pilihan, termasuk di sekolah mungkin ada yang namanya Learning Management System untuk menyediakan platform atau tools untuk membangun suatu interaksi pembelajaran yang lebih interaktif gitu ya, untuk menciptakan lingkungan belajar yang baik antara guru atau dosen, murid ataupun mahasiswanya. Oke, dan dengan adanya LMS ya, tentunya pembelajaran perkuliahan itu bisa diakses oleh setiap mahasiswa atau setiap siswa, kemudian setiap murid, kemudian bisa juga menyampaikan materi ajar gitu ya, pelaporan aktivitas dan juga nilainya. Bisa juga nanti terkoneksi dengan berbagai platform conference ya, yang tadi misalkan Zoom, pakai Google Meet, ada forum juga, ada chat, bisa pengumpulan tugas, kuis, ujian gitu ya, dan berbagai macam hal yang bisa dieksplor dengan adanya Learning Management System atau LMS ya. Kemudian juga untuk bisa memastikan kecakapan digital, kita juga harus bisa memastikan keamanan dari sekeliling kita, dan tentunya kita juga harus memastikan apa yang kita akses memang situs yang safe gitu ya. Kemudian juga pada saat kita membagikan atau menerima suatu gambar ataupun pemberitaan, kita bisa make sure semuanya bisa tepat gitu ya, bisa sesuai dengan kebenarannya. Silakan Anda bisa melakukan penelusuran juga di Google ya. Oke. Jadi aman bermedia digital juga memiliki keterampilan digital skills, tentunya bisa Anda unduh di literasi digital, dan silakan follow berbagai sosial media yang memang bisa mengembangkan kemampuan literasi digital kita. Demikian pembahasan dari saya. Sekali lagi terima kasih banyak untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Ibu Janet ya, pemaparannya seputaran cakap digital. Kira-kira apa saja sih manfaat yang kita dapatkan ya kalau kita ini bisa lebih cakap lagi di dunia digital ya. Tidak ada kata terlambat untuk belajar, betul ya Bu ya? Oke, itu dia aspek pertama ya. Jangan lupa untuk para peserta untuk mengisi link registrasi dengan lengkap, oke? Nanti ini adalah syarat juga nanti untuk mendapatkan sertifikat elektronik yang akan dikirimkan ke email masing-masing. Nah, jangan lupa juga ikut bertanya karena nanti akan ada 10 penanya terbaik yang dipilih dan mendapatkan dompet digital ya. Oke, kita lanjut lagi menuju aman digital. Setelah cakap digital, kira-kira keamanannya seperti apa? Langsung saja saya panggilkan ada Bapak Mikdad ya, yang akan memberikan pemaparan aspek kedua. Oke, apa kabar Pak? Halo Kak Putih, kabar baik. Iya. Kakak gimana? Alhamdulillah baik juga ya. Di hari Minggu ini kita kasih info-info ilmu-ilmu ya Pak ya. Betul. Oke, baik, silakan Pak. Oke, terima kasih Kak Putih yang sudah memberikan waktu dan kesempatannya. Sebelumnya mungkin ini saya izin share screen. Oh iya, sebelumnya saya hormati juga ini ada senior-senior, ini ada Ibu Janet dan Ibu Ruth ya, yang memang beberapa kali kita sudah sering satu sesi diskusi khususnya di forum-forum seperti ini. Oke, apakah share screen saya sudah terlihat belum? Sudah ya? Sudah, tinggal di full screen saja Pak. Oke.
Oke, baik teman-teman semua, hari ini saya akan sama-sama diskusi lah ya kaitannya dengan keamanan digital, dan mungkin kita juga membahas tentang perlindungan data pribadi. Ini khususnya teman-teman semua, teman-teman pelajar ya, yang untuk daerah Jakarta, daerah Banten juga dan sekitarnya. Apalagi hari ini kita sudah semua sudah akan masuk kepada society 5.0 yang artinya tidak akan terlepas dari digital. Sebelum itu saya izin memperkenalkan diri, perkenalkan teman-teman semua, nama saya Muhammad Mikdad Nizam Fahmi. Saya selaku Ketua Bidang Ekonomi Digital dan UMKM Sobat Cyber Indonesia. Untuk pendidikan, saya S1 Sistem Informasi di Universitas Gunadarma, kemudian melanjutkan pasca di Ekonomi dan Keuangan Syariah di Universitas Indonesia. Oke, untuk sehari-hari saya di Sobat Cyber Indonesia, kemudian selain itu saya juga seorang entrepreneur, mengembangkan beberapa usaha seperti itu teman-teman, sekaligus pegiat literasi digital. Oke. Untuk teman-teman nanti yang ingin berkomunikasi lebih lanjut bisa melalui Instagram saya, itu ada @mikdadnizam, @mikdad.nizam, atau melalui email saya di mikdadnizam7@gmail. Oke, teman-teman, sedikit bicara tentang Sobat Cyber Indonesia. Sobat Cyber Indonesia merupakan sebuah komunitas yang kita juga sama ya, bertugas untuk memberikan literasi kepada anak-anak bangsa, kepada teman-teman, khususnya kepada pelajar-pelajar. Ini salah satu program kita, SCI Goes to School, di mana kita ke sekolah-sekolah untuk memberikan edukasi kaitan dengan literasi digital. Kenapa kita menyasar sekolah? Karena kita sadar bahwa salah satu yang menjadi fundamental untuk masyarakat ke depan itu kan anak mudanya. Nah, anak muda itu kita bisa kontrol atau kita bisa mulai fondasinya dari sekolah, SD, SMP. Nah, ini makanya kita juga memberikan edukasi untuk teman-teman di SD, SMP kaitannya dengan digital, karena mereka apalagi hari ini anak-anak SD itu sudah punya gadget, anak-anak SMP itu bahkan bisa punya 2 gadget ya. Nah, ini artinya kalau kita tidak literasi, kita tidak berikan edukasi, ini bisa menjadi sebuah simalakama gitu ya. Oke teman-teman, ini sedikit data yang saya ambil dari Hotsuite. Total populasi hari ini sudah mencapai 277 juta penduduk, dan yang menggunakan handphone itu ada 370 juta. Berarti ada sekitar itu berarti ada sekitar 100% lebih ya. Berarti satu orang itu bisa memegang 2 gadget. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi. Oke, next. Saat kita bicara tentang jumlah pengguna internet, jumlah pengguna media sosial yang sudah sangat tinggi, artinya itu tidak bisa dilepaskan dari yang namanya crime atau kejahatan di dunia cyber. Nah, kalau dulu mungkin 10 tahun yang lalu kita yang kita tahu tentang kejahatan ya pencurian, pencopetan, misalkan pemukulan. Nah, ini sekarang enggak ya, itu sudah melebar jauh daripada itu. Sekarang crime itu bisa berbentuk digital atau cyber. Nah, kita salah satu contohnya apa? Banyak nggak pencurian di dunia digital? Banyak yang ketipu, apalagi mungkin buat teman-teman yang SMP, SMA yang sudah mungkin punya mobile banking, internet banking. Nah, ini kan sudah sangat rawan, apalagi banyak berita beberapa waktu lalu penipuan berbasis pesan yang dikirim oleh oknum yang mengaku misalkan dari pengiriman barang, itu kemudian silakan klik untuk melihat mengirimkan aplikasi atau gambar, silakan klik gambar ini untuk melihat kiriman Anda. Padahal kita nggak pernah memesan paket, tiba-tiba ada gambar, kemudian saat kita klik data kita, bahkan data yang kaitannya dengan bank gitu ya, di e-wallet kita semuanya sudah kesedot dan sudah habis. Nah, ini bukan kejadian baru atau berita yang saya karang, ini realita teman-teman. Bahkan ada yang berbentuk itu undangan.
Nah, jadi ada undangan, silakan klik di sini untuk melihat undangan online. Dan ternyata yang saat kita lihat undangan itu bukan undangan, ternyata itu sebuah phishing ya. Jadi jebakan yang di situ ada di mana nanti data kita akan banyak diambil. Oke. Kalau kita lihat teman-teman, itu datanya 12,74 juta selama kurang lebih di kuartal 3 di tahun 2022. Itu terdapat 12,74 juta akun di Indonesia mengalami kebocoran. Berarti 12 juta. Nah, ini kalau teman-teman misalkan wah ini Kak, ini kok saya dapat dapat SMS ya, dapat WA penawaran pinjaman lah, kemudian penawaran misalkan game voucher game dan yang lain. Ini mereka bisa dapat nomor saya dari mana? Nah, ini yang kita sebut sebagai kebocoran data. Nah, ini artinya digital safety kita masih cukup rendah, bahkan datanya juga kita bisa lihat Indonesia itu berada di urutan ketiga paling rendah. Nah, itu dari salah satu negara yang punya digital safety paling rendah, nomor 3. Nah, ini artinya sangat perlu atau sangat penting peran kita bersama atau kesadaran kita bersama. Bahkan ini harus dimulai dari pelajar ya, bahwa untuk menjaga keamanan digital, untuk menjaga data diri, ya ini kita harus mulai dari diri kita sendiri. Oke, keamanan digital, apa itu keamanan digital? Nah, ini mungkin buat teman-teman pelajar masih bertanya, keamanan digital merupakan sebuah proses untuk memastikan penggunaan layanan digital baik secara daring maupun luring dilakukan secara aman. Nah, ini kan nanti kaitannya dengan private. Nah, private itu sebenarnya apa sih private itu? Private itu ya batasan yang menurut kita itu aman. Atau kalau kita bisa bilang saat kita kaitkan dengan sosial media, kita punya batasan, misalkan saya ingin memposting kegiatan saya yang berkaitan dengan liburan. Nah, itu berarti teman-teman membuka akses itu, berarti semua orang, semua kerabat-kerabat di dunia maya itu boleh tahu. Tapi apakah semua itu boleh diumbar? Tidak boleh juga. Nanti sama-sama akan kita bahas ya, apa saja yang kira-kira boleh, apa saja yang kira-kira itu tidak boleh. Oke. Nah, ini kalau teman-teman lihat ada beberapa kompetensi keamanan digital. Yang pertama, mengamankan perangkat digital. Nah, ini kalau teman-teman punya handphone, punya laptop, jangan lupa dikunci handphonenya, dikunci laptopnya, agar apa? Agar kita bisa menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Takutnya datanya nanti diambil atau ada yang mengirim data-data yang tidak kita inginkan. Nah, ini harus untuk misalkan, wah Kak, saya misalkan setelah lulus SMA, saya bekerja di suatu perusahaan dan banyak data penting. Berarti datanya itu juga harus dienkripsi, harus dijaga juga. Nah, berarti bukan hanya laptop ataupun handphone ataupun device, tapi juga datanya yang harus dienkripsi. Nah, seperti itu. Kemudian mengamankan identitas digital. Nah, ini yang jangan sampai teman-teman lupa. Ini poin nomor 2. Banyak yang teman-teman miss di sini. Banyak yang misalkan mudah share yang namanya foto KTP. Nah, itu yang tidak boleh di-share ya. Kita harus mengamankan identitas digital kita. Nah, misalkan kita pernah punya ada foto KTP. Nah, ini yang harus kita jaga. Jangan sampai kita asal memberikan. Misalkan kita punya foto kartu keluarga, jangan sampai kita asal memberikan. Nah, kemudian yang ketiga, kompetensi keamanan digital selanjutnya yaitu mewaspadai penipuan digital. Nah, ini seperti yang saya sampaikan. Apalagi fenomena terbaru itu ada yang namanya fenomena locker, fake locker, lowongan pekerjaan palsu. Nah, ini banyak, bahkan itu terjadi di LinkedIn ya. Kalau teman-teman tahu, mungkin yang lulus SMA ataupun lulus kuliah itu tahu lah ya, LinkedIn itu tempat kita memposting CV, kemudian bisa juga di situ terjadi job connect di situ. Nah, itu ternyata di situ juga sudah terjadi penipuan. Artinya sangat tingginya masyarakat atau anak muda kita yang belum bekerja sehingga menimbulkan kejahatan baru. Nah, itu yaitu penipuan berbasis atau berkedok lowongan pekerjaan palsu. Nah, ini harus kita jaga juga. Jadi kita harus klarifikasi, lihat itu benar nggak itu lokernya. Oke.
Kemudian selanjutnya memahami rekam jejak digital. Nah, ini yang teman-teman pelajar harus pahami. Memahami rekam jejak digital itu seperti apa. Nah, setiap teman-teman harus ingat, setiap teman-teman browsing, setiap adik-adik browsing, baik itu di device, handphone atau laptop, itu pasti terekam. Nah, ini yang teman-teman harus sadari, jangan sampai teman-teman mengetik ataupun mencari browsing hal-hal yang itu negatif. Nah, ini juga menjadi mungkin kewajiban bagi ibu, bapak, atau orang tua ya untuk selalu memantau rekam anak-anak ini, mereka browsing apa aja, ini harus dipantau. Nah, kemudian dikasih batasan. Next, memahami keamanan digital bagi anak. Nah, ini yang tadi ya, keamanan digital bagi anak-anak ya, khususnya mungkin orang tua lebih memperketat lah aturan. Oke, selanjutnya ini ada beberapa jenis proteksi perangkat digital. Yang pertama, Find My Device. Ini untuk teman-teman yang menggunakan handphone baik Android ataupun Apple, ini kan kita bisa nyalakan fitur ini, Find My Device. Saat hilang itu nanti kita bisa lacak. Jadi kalau itu nyala, itu kita bisa tahu posisi terakhir ini di mana. Misalkan di rumah ataupun di sekolah ataupun di mall. Nah, saat jatuh kan kita nggak tahu. Cuma kalau Find My Device-nya nyala ya kita bisa tahu lokasi terakhir gitu ya. Kemudian backup data ini juga penting, khususnya teman-teman misalkan yang lulus SMA, lulus kuliah, bekerja dan semua pekerjaan tersentralisasi di device baik laptop dan mobile phone, itu perlu ya di backup datanya. Next, antivirus. Kemudian enkripsi full disk seperti yang saya sampaikan, enkripsi. Jadi dibuat pengamanan disk atau disk memori ya, memori yang ada di handphone, yang ada di laptop ataupun PC, ini juga dibuatkan enkripsi, keamanan. Kemudian ada shader. Nah, shader ini lebih kepada penghapusan file. Nah, teman-teman di sini ya jangan sampai atau mungkin kita tahu kalau file itu kita klik kanan, kita hapus atau kita buang ke dustbin, mungkin menurut kita oh aman sudah terbuang, tapi itu belum tentu teman-teman. Jadi bisa jadi mungkin data kita masih ada di cloud. Kemudian di cloud itu nanti bisa jadi cloud yang tempat penyimpanan data yang akan kita buang belum terbuang, cuma nanti bisa diambil, itu bisa. Jadi kita sarankan menggunakan shader. Nah, kalau shader ini seperti alat perusak kertas ya. Kalau di hard file itu kan ada untuk merusak kertas, jadi kertasnya hancur, sudah nggak bisa dibaca. Nah, sama file juga ada yang namanya shader untuk menghapus atau merusak file. Nah, kemudian bagaimana kita cara melindungi perangkat keras? Nah, ini ada beberapa. Yang pertama, kata sandi. Nah, ini kata sandi ya, apalagi kata sandi baik itu email, baik itu sosial media, baik itu handphone. Nah, ini kata sandinya jangan sampai mudah ya, kita harus sulit membuatnya. Jangan sampai yang paling penting itu ada unsur hurufnya. Nah, 1, 2, misalkan namanya Imron 1, 2. Nah, itu boleh. Nah, jangan lupa nanti ada abjad-abjad yang unik seperti atau tagar atau bintang. Nah, itu yang harus semakin unik, semakin susah, passwordnya itu semakin aman. Nah, selanjutnya ada apa? Ada fingerprint authentication. Nah, ini pengamanan menggunakan sidik jari. Nah, ini kan handphone teman-teman sudah banyak juga. Jadi kalau misalkan, saya nggak mau pakai kata sandi, takut nanti orang bisa meniru. Nah, boleh menggunakan fingerprint. Atau yang lebih terkini itu ada face autentikasi atau autentikasi dari muka ya. Nah, itu kan sudah ada juga. Nah, itu harus digunakan. Jangan sampai wah saya malas nih nggak mau pakai kata sandi, nggak mau fingerprint, nggak mau pakai face screen. Nah, ini berbahaya juga. Oke. Nah, ini yang seperti saya sampaikan tadi, banyak ancaman-ancaman semua teman-teman pelajar, semua mahasiswa mungkin atau anak-anak muda. Talenta digital ya, ini banyak, ada beberapa ancaman. Yang pertama kita bisa sebut phishing dan scam. Nah, apa bedanya scam dan phishing? Mungkin kalau phishing itu lebih kepada kejahatan yang tujuannya untuk mendapatkan informasi data seseorang dengan teknik pengelabuhan. Seperti yang saya sampaikan tadi, misalkan wah saya ingin mencari tahu anak ini, kemudian membuat sebuah phishing sehingga saya bisa tahu rumah dia di mana, alamatnya, sekolahnya di mana, keluarganya siapa aja.
Bahkan kita juga bisa tahu, wah anak ini interestnya tentang misalkan, oh dia suka bola, oh dia suka ini. Nah itu kan bahaya juga. Nah, kemudian yang kedua itu scam ya. Nah ini kalau scam ini tujuannya itu lebih untuk mendapatkan uangnya ya. Biasanya penipuannya melalui telepon, email, pesan dan sebagainya. Contohnya apa? Tadi yang seperti saya sampaikan ada peretasan akun. Nah ini kan banyak ya, tiba-tiba ada yang WA kita nggak bisa diakses, ataupun Instagram, sosmed kita nggak bisa diakses. Ternyata ada orang yang masuk kemudian mengatasnamakan kita, minta duit, minta kiriman, minta apa. Nah ini kan banyak terjadi. Nah ini teman-teman harus hati-hati. Makanya 3 bulan sekali password email, password sosial media itu diganti. Dan jangan sampai menyimpan email itu di tempat-tempat misalkan di yang mudah diakses. Jadi orang juga bisa tahu misalkan di file ini harus teman-teman harus kalau bisa dihafal ya. Sama jangan sampai password teman-teman menggunakan misalkan nomor tanggal lahir. Nah ini kan yang jangan sampai terjadi. Penjualan palsu, modus pencitraan dan yang lain. Jangan lupa untuk melindungi data pribadi teman-teman. Apa aja sih yang tidak boleh disebarkan? Yang pertama, nomor identitas pribadi. Semua teman-teman pelajar, teman-teman semua di sini jangan sampai ada yang dengan mudah mengirimkan nomor identitas NIK, nomor NPWP, habis itu nomor KK. Nah, jangan sampai tiba-tiba temannya, bro, saya bagi nomor NIK-nya dong. Buat apa? Udah bagi aja. Nah ini kita tidak boleh karena kita tidak tahu tujuannya. Nah ini bahkan sebenarnya kita tidak boleh membagi kepada siapapun ya, kecuali memang urgent dan teman-teman tahu meng-approve itu baru. Tapi ini sangat riskan untuk dibagi nomor identitas pribadi. Kemudian foto dokumentasi pribadi. Nah ini yang tadi saya sampaikan, foto KTP, foto KK, foto NPWP, ini jangan sampai teman-teman bagikan ke orang lain, ke orang asing. Bahkan ya nanti teman-teman tiba-tiba kaget, loh kok nama saya ada di pinjol. Diingat, oh iya dulu ada yang minjem KTP saya. Nah ini kan sebuah crime, ini sudah kejahatan. Tapi kejahatan ini ya teman-teman juga bagian dari itu. Karena apa? Karena tidak menjaga. Seperti itu. Selanjutnya nama panggilan, nama kecil, nama ibu jangan sampai di-share ya. Sama tanda tangan. Nah ini yang agak mungkin teman-teman kalau sudah SMA ya, mungkin kalau sudah kerja, bro bagi tanda tangannya, mau buat absen. Nah ini harus hati-hati teman-teman, jangan sampai tanda tangan teman-teman yang di-share disalahgunakan. Next ini ada beberapa jenis data pribadi yang harus dilindungi. Yang pertama yang bersifat umum dan yang bersifat khusus. Nah ini yang harus teman-teman lindungi. Yang bersifat umum itu apa aja? Nah seperti nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama. Data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang. Nah ini data-data umum yang harus teman-teman lindungi. Kemudian selanjutnya data yang bersifat khusus seperti data informasi, data genetika, kehidupan, pandangan, politik, dan lain-lain. Ini ada beberapa cara untuk melindungi data pribadi. Tadi yang saya sampaikan, data pribadi tadi. Bagaimana sih cara melindunginya? Nah ini ada beberapa tips. Yang pertama, tidak menampilkan hal privasi di media sosial. Nah, ditanya lagi apa yang privasi itu yang kayak gimana? Yang privasi itu yang batasan yang kira-kira teman-teman nggak mau orang lain melihat. Misalkan, saya nggak mau orang lain melihat tentang keluarga saya. Dari segi keuangan, dari segi pendidikan, keluarga nggak boleh dilihat. Nah itu berarti privasi. Berarti jangan sampai teman-teman menampilkan. Nah kemudian, saya nggak mau orang lain tahu nomor handphone saya. Ya berarti jangan di-share. Di bio dikasih, ini nomor WA saya. Nah berarti itu bukan privasi kalau teman-teman men-share itu. Kalau privasi ya teman-teman nggak boleh share itu. Misalkan ada yang mau menghubungi, ya udah melalui misalkan Instagram ataupun email. Nah itu kalau privasi ya. Apalagi jangan sampai tiba-tiba teman-teman ngasih alamat rumah di sosial media. Nah ini kan hal-hal privasi. Yang kedua, waspadai tautan atau phishing
atau situs tidak terpercaya. Nah, ini kalau teman-teman googling, nah tiba-tiba wah tekan atau klik tautan ini untuk mendapatkan uang 250 juta. Nah, itu kemungkinan besar itu fake ya. Karena apa landasan tiba-tiba dia membagi uang ke kita. Nah, ini kan nggak bisa ya. Nah, kemudian kok bisa gitu secara cuma-cuma kita dapat uang, ini kan kemungkinannya kecil. Nah, itu kemungkinan besarnya apa? Penipuan. Nah, oke. Atau misalkan temennya ngasih, bro, klik link ini ada THR gratis. Nah, ini yang harus teman-teman waspadai juga. Oke, next ya, menggunakan password yang tidak mudah ditebak seperti yang saya sampaikan tadi ya. Oke, di akhir ini ada beberapa kesimpulan. Yang pertama, tidak ada yang aman 100%, teman-teman pelajar semua, talenta digital semua. Di dunia digital ini tidak ada yang aman 100%. Yang bisa kita lakukan adalah mengurangi resikonya sedapat mungkin. Yang tadi saya sampaikan, password harus kita rutin ubah, password harus yang sulit, harus kita ingat. Jangan asal nge-save password. Kemudian data-data pribadi jangan kita sebarkan, kita harus jaga. Nah, dengan ini, dengan kita menjaga semaksimal mungkin, ya kita menjaga keamanan kita. Nah, ini juga poin nomor 2, keamanan berbanding terbalik dengan kemudahan. Sedikit ribet dan waspada akan membuat kita lebih aman di dunia digital. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, password semakin ribet, sedikit ribet ya nggak apa-apa, yang penting kita aman. Atau autentikasi, misalkan ada yang kalau kita buat email, misalkan kita punya email, kita buat 2 autentikasi. Nah, itu bisa ya. Jadi selain masuk lewat email, kita bisa verifikasi melalui nomor HP untuk bisa ACC. Nah, itu semakin ribet, memang sedikit agak jelimet lah ya, tapi itu semakin aman daripada kita buat buat password 1 sampai 8, ya semua orang bisa akses, semua orang bisa bobol. Nah, itu ya. Nah, mohon maaf, ini nomor 2 dan poin nomor 3 ternyata sama. Oke. Itu mungkin untuk materi saya hari ini kaitannya dengan keamanan digital bagi pelajar-pelajar semua. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih kembali Bapak Mikdad atas pemaparannya seputaran aspek keamanan digital ya. Oke, kenapa penting kita untuk melindungi data gitu dan juga perangkat keras maupun lunak dunia digital, karena ternyata banyak sekali juga nih ancamannya, tadi sudah tahu ya. Baik, sekali lagi terima kasih, dan saya ingin mengingatkan kembali untuk para peserta, jangan lupa untuk mengisi link registrasi ya, dilengkapi saja link registrasinya karena penting ini untuk nanti di akhir acara akan mendapatkan sertifikat elektronik ya, atau e-sertifikat yang akan dikirimkan ke email masing-masing peserta ya. Pertanyaan juga masih ditunggu. Untuk hari ini akan ada 3 saja yang saya bacakan, tapi untuk 10 orang penanya terbaik nanti akan mendapatkan dompet digital atau e-wallet begitu ya. Nah, sekarang kita sudah sampai di aspek terakhir nih seputaran budaya digital. Langsung saja saya panggilkan ada Ibu Ruth. Selamat sore. Sore Mbak Putih. Oke, sekarang dapat yang terakhir. Masih semangat semuanya, semoga ngantuk ya di hari Minggu ini. Iya, PR nih saya kalau yang terakhir. Iya, semangat. Oke, silakan Ibu. Baik, terima kasih Mbak Putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua, Bapak Ibu guru, rekan-rekan siswa yang ada di DKI Jakarta, Banten dan sekitarnya. Di sini ada 1.100 orang, banyak banget. Semoga dalam keadaan melek ya, walaupun bagi yang berpuasa mungkin ini jam-jam gawat gitu ya. Tenang, masih ada 3 jam lagi. Dan juga selamat merayakan Paskah bagi rekan-rekan yang merayakan Paskah pada hari ini. Nah, saya kebagian pilar ketiga yaitu budaya digital. Izinkan saya untuk share screen. Oke. Sudah terlihat ya, Kak Putih ya? Oke. Ya, sudah. Baik, terima kasih. Jadi, pilar yang akan saya bawakan di sesi ketiga ini adalah tentang pilar budaya digital. Masih dalam tema besar teknologi untuk mendukung proses belajar dan mengajar. Perkenalkan, saya Ruth Silalahi, statusnya sama kayak teman-teman, masih sekolah gitu ya. Saya saat ini sedang menempuh S3 Ilmu Komunikasi di UI.
Selain sekolah, saya juga dosen ilmu komunikasi di UPN Veteran Jakarta. Bersama Ibu Janet, saya adalah anggota Japelidi, ya, Jaringan Pegiat Literasi Digital Indonesia, dan beberapa kali juga sempat satu panggung juga dengan Mas Mikdat, ya. Saya juga memiliki komunitas lain yang sama-sama terkait di literasi digital, namanya Redaksi Relawan Edukasi Anti Hoax Indonesia. Teman-teman nanti kalau mau mampir di IG-nya boleh ke @relawanredaksi. Dan kalau setelah sesi ini kita masih mau ngobrol atau ada yang mau ditanyakan, teman-teman boleh kirim email di ruth.slalahi@gmail.com. Nah, saya mau mulai dengan istilah ini ya teman-teman, netizen gitu ya. Netizen itu stands for Internet Citizen atau Citizen of the Net gitu ya. Bahasa Indonesianya warga negara digital. Oh, ternyata kita nggak cuma warga negara Indonesia gitu ya, tapi kita juga warga negara digital. Kenapa? Karena kita hidup di era digital. Nah, ini dia. Kita tuh punya power yang luar biasa ternyata. Ada satu artikel yang nulis gini, kalau Korea Selatan punya militer atau punya program wajib militer, kita tuh punya pasukan khusus. Pasukan khusus namanya Netizen Plus 62 gitu ya. Sayangnya di sini teman-teman nggak bisa ini ya, nggak bisa respon di chat ya. Saya pengen kalau misalnya bisa respon, teman-teman bisa nggak ya tulis beberapa kekuatan atau beberapa contoh kekuatan Netizen Plus 62. Bisa nggak ya panitia? Kak Putih bisa nggak ya teman-teman untuk tulis beberapa? Oh, oke, mungkin bisa di Q&A nanti boleh dibantu sama admin ya. Oke, nanti kalau misalnya teman-teman bisa sharing gitu ya di platform ini ya, contoh-contoh kekuatan Netizen Plus 62. Saya bacakan beberapa deh yang saya sempat catat. Yang pertama, yang positifnya dulu lah ya. Kita bisa dengan kekuatan Netizen Plus 62 kita bisa mengawal beberapa kasus hukum. Kasus Sambo, kasus Rafael, kasus yang lain-lain lah gitu ya. Kita bisa bantuin orang hilang, nyari orang hilang. Kita bisa ngumpulin donasi, kita bisa bantu pokoknya orang yang sedang membutuhkan pertolongan itu bisa kita bantu. Tapi ada juga bentuk aktivismenya yang negatif gitu, kekuatan Netizen Plus 62 ini. Ketika kejadian di All England, atlet kita disuruh pulang karena satu pesawat sama yang terindikasi COVID, terus kita disuruh, kita nggak boleh tanding gitu ya. Rame-rame lah Netizen Plus 62 nyerang BWF. Lalu waktu Netizen 62 dibilang jadi netizen paling tidak sopan se-Asia Tenggara gitu ya oleh Microsoft. Rame-rame kita serbulah Microsoft-nya gitu ya, akun Microsoft-nya. Terus ada juga kasus Dewa Kipas lawan Master Catur gitu ya. Kita rame-rame nyerbu akun Gotham Chess dan Chess.com. Lalu ada juga kekuatan netizen waktu itu boykot Saipul Jamil tampil di TV. Kita nolak gitu ya. Kita minta KPU untuk menolak penayangan program-program yang ada Saipul Jamilnya. Itu the power of Netizen Plus 62. Nah, kok bisa sih segitu powerfulnya kita gitu ya? Kok bisa kita punya kekuatan sebesar itu? Nah, kenapa bisa begitu? Sebentar, kenapa tidak bergerak? Nah, karena kita hidup di era digital, ada teknologi digital yang memungkinkan kita menjalankan yang namanya budaya digital. Sifat budaya digital itu, teman-teman, sifatnya adalah network atau berjejaring, kolaboratif, dan partisipatif. Nah, model budaya ini berbeda dengan model penyiaran yang dulu-dulu tuh, televisi, surat kabar, radio, yang transmisi pesannya itu cuma satu arah, dari satu pengirim pesan ke banyak penerima. Kalau di era digital, teman-teman tidak hanya jadi konsumen, tapi bisa juga jadi produsen, bisa juga jadi distributor, bisa juga tetap jadi konsumen dari sebuah konten, sebuah informasi. Saya akan kasih beberapa contoh dari platform atau praktek budaya digital yang sifatnya kolaboratif dan partisipatif. Nah, Wikipedia ini paling gampang nih kalau kita nggak tahu sesuatu waktu belum ada chat GPT itu kita nanya ke Wikipedia lah sebuah benda atau satu istilah atau sebuah makhluk gitu ya,
Kita tanya ke Wikipedia, isinya tuh apa sih, penjelasan-penjelasan yang sebetulnya dibuat oleh banyak orang gitu dan sifatnya sangat kolaboratif. YouTube, kita bisa sharing karya kita di situ. Partisipatif artinya. Ada sharing foto, ada sharing pendapat, sharing informasi lewat Twitter dan segala macamnya. Kalau di bidang marketing, contohnya nih, ada yang namanya praktek digital yang kolaboratif dan partisipatif di bidang marketing. Starbucks White Cup Challenge. Jadi pelanggannya diajak untuk ngegambar gelas Starbucks yang putih polos itu, lalu disubmit fotonya di Instagram, ada hashtag White Cup Contest, nanti yang menang dicetak di reusable cup Starbucks-nya. Gitu ya, jadi ada partisipasi dari kita. Lalu ada Shot on iPhone Campaign, di mana pengguna iPhone itu diajak untuk motret dengan kamera handphonenya, lalu nanti foto yang menang bisa dipakai sebagai materi visual untuk campaign di Apple Stores, billboard, dan lain-lain. Nah, kalau di bidang pendidikan, di versi internasionalnya atau versi globalnya, itu ada yang namanya Teachers Pay Teachers. Ini untuk Bapak dan Ibu guru nih. Di sini ada materi-materi pembelajaran, ada quiz, ada worksheet. Saya sering pakai nih beberapa. Dan dia ada level-levelnya gitu, bisa untuk TK, SD, SMP, SMA, sampai university. Ya, jadi dia tulisnya adalah created by educators who understand what works in the classroom. Apa yang mereka udah coba, terus mereka bagikan kepada guru-guru lain yang memerlukan, gitu kan? Mungkin kalau di Indonesia konteksnya seperti ayo guru berbagi.kemdikbud.go.id. Nah, di kelas budaya kolaboratif, budaya partisipatif ini bisa dipakai lewat beberapa aplikasi seperti idea boards. Jadi saya kalau lagi di kelas saya kasih beberapa pertanyaan, saya ngecek pemahaman siswa itu bisa pakai idea boards, apa yang kamu pahami dan apa yang kamu nggak pahamin itu pakai post-it. Kalau di kelas kita pakai post-it, ini versi digitalnya post-it gitu ya, ada idea boards, ada Jamboard. Kemudian tadi sempat sudah disebutkan oleh Ibu Janet, ada Quizizz, Kahoot, Mentimeter yang bisa digunakan untuk quiz secara digital. Lalu kita juga belajar lewat Google Classroom, e-learning web, bahkan sampai WhatsApp group sekalipun gitu ya. Ini adalah sebuah ruang belajar yang bisa digunakan oleh siapa saja. Nah, lalu Jenkins bilang kalau media sosial pun juga merupakan ekspresi dari budaya partisipatoris. Karakteristik utamanya dari media sosial adalah dapat disebarluaskan atau spreadable media. Ya, ini konsepnya ya teman-teman, dapat disebarluaskan atau spreadable media. Spreadable media itu beroperasi atas dua logika. Yang pertama, if it doesn't spread, it's dead. Kalau nggak viral, kalau nggak tersebar luaskan, dia akan mati. Sesuatu itu kalau mau hidup di dunia online gitu ya, orang harus membagikannya secara sosial. Yang kedua, involve audience that actively shape media flows so that culture becomes far more participatory. Jadi nggak cuma satu arah, tapi ada keterlibatan dari halayak, dari saya dan teman-teman untuk meng-shape atau membentuk arus informasi, arus konten itu sehingga budayanya menjadi semakin partisipatori. Nah, bentuk budaya itu kalau teman-teman baca di modul budaya digital itu dibagi jadi 3. Yang pertama praktik, yang kedua produk, yang ketiga perspektif. Nah, budaya yang kita bicarakan ini menyangkut 3 ini nih. Prakteknya, bagaimana sih sebetulnya pola interaksi sosial di dunia digital? Apa yang harus dilakukan, kapan dan di mana saat kita berinteraksi dengan budaya tertentu di ranah digital. Produk, ada kreasi yang berwujud, ada tangible, ada yang intangible, nggak berwujud, gitu ya. Dan itu pun kemudian dibagikan, dikreasikan bersama, gitu ya, dibuat bersama-sama di ranah digital. Perspektif juga spreadable, teman-teman, bisa dibagikan, gitu ya, dalam bentuk makna, sikap, nilai, keyakinan, gagasan yang mendasari praktek budaya dan produk budaya masyarakat. Nah, melihat itu semua, saya dan Anda sebagai warga negara digital dan warga negara Indonesia itu punya tanggung jawab. Tanggung jawabnya meliputi hak dan kewajiban ya. Supaya apa? Aktivitas bermedia digital kita itu berlandaskan pada nilai-nilai kebangsaan yaitu Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Ini kayak pelajaran PPKN ya, tapi ternyata penting banget kalau diresapi betul-betul. Kenapa ini jadi penting? Karena ternyata ini tidak mudah untuk dilakukan. Ada beberapa tantangan budaya digital yang kita hadapin.
Yang pertama, mengaburnya wawasan kebangsaan. Karena yang di spread itu atau yang dibagikan atau yang disebarluaskan itu berbagai macam, nggak cuma dari Indonesia saja, kita bisa terpapar dengan banyak hal yang positif maupun yang negatif, itu bisa melunturkan atau mengaburkan wawasan kebangsaan kita kalau kita nggak bisa pilih-pilih dengan baik. Menipisnya kesopanan dan kesantunan, tadi sudah ada buktinya, beberapa sudah saya sebutkan. Menghilangnya budaya Indonesia, media digital jadi panggung budaya asing. Berapa dari teman-teman mungkin yang saat ini lagi ngiler konsernya Suga, South Korean rapper itu, atau kemarin ada yang nonton Blackpink gitu, atau nanti ada yang mau ikut fan meetingnya Kim Son Ho gitu ya. Jadi budaya Korea salah satunya itu jadi budaya yang sangat-sangat lagi gencar-gencarnya tuh untuk masuk Indonesia lewat berbagai aspek kehidupan, dan kita tuh nggak sadar kalau lama-lama tuh kita dibawa ke sana gitu ya. Bahkan kita bisa jadi lebih suka atau lebih tertarik sama budaya Korea daripada budaya kita sendiri. Nah, minimnya pemahaman akan hak-hak digital. Teman-teman tahu nggak nih apa hak-hak digital? Kalau nggak tahu berarti ini terbukti nih kalau pemahaman kita minim terhadap hak-hak digital kita apa aja. Kebebasan ekspresi yang kebablasan, ada bentuk hate speech, ada bentuk cyberbullying juga gitu ya. Soalnya ini kan medsosnya saya, ini kan platformnya saya, suka-suka saya dong kan gitu ya. Itu kebablasan dan itu sangat-sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Berkurangnya toleransi dan penghargaan pada perbedaan, menghilangnya batas-batas privasi, tadi sudah sempat dijelaskan apa itu privasi sama Mas Mikdat ya, dan juga pelanggaran hak cipta dan karya intelektual. Lalu harus apa? Harus punya kompetensi budaya bermedia digital. Apa itu? Ini adalah kemampuan teman-teman untuk membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Konteksnya dalam dunia digital ya teman-teman. Jadi teman-teman tuh perlu tahu nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika itu apa aja. Lalu ketika itu diterapkan dalam ranah digital, dalam menggunakan teknologi digital, teman-teman bisa nggak? Teman-teman bisa nggak jadi pelaku digitalisasi kebudayaan? Teman-teman punya pengetahuan dasar yang membuat teman-teman lebih cinta sama produk-produk dalam negeri gitu ya. Dan teman-teman jadi tahu hak-hak digital teman-teman itu ada apa aja. Nah, ruang lingkupnya ada 4. Yang pertama adalah budaya digital, itu harus selaras dengan budaya Pancasila. Yang kedua, digitalisasi budaya. Yang ketiga, mencintai produk dalam negeri. Dan yang keempat adalah hak-hak digital. Prinsip utamanya ini teman-teman. Yang pertama, ketika kita beraktivitas di media digital, aktivitas kita itu harus mencerminkan kalau kita orang Indonesia. Dan gak cuma orang Indonesia, tapi orang Indonesia yang memegang teguh nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Artinya ketika kita berinteraksi dengan orang yang berbeda latar belakang, kita harus bisa tenggang rasa, kita harus bisa respect, kita harus bisa toleransi gitu ya. Karena itu yang sesungguhnya menjadi semangat dari Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Begitu pula dalam aktivitas-aktivitas kita di dunia offline gitu ya. Nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika saya yakin teman-teman masih ingat lah ya. Tapi saya akan ingatkan atau refresh sedikit dan konteksnya di dunia digital kayak apa. Sila pertama itu kan ketuhanan yang Maha Esa ya. Prinsipnya adalah cinta kasih, artinya menghormati perbedaan kepercayaan di ruang digital. Kita ketemu sama orang Muslim, kita ketemu sama orang Kristen, kita ketemu sama orang Buddha, Hindu, bahkan orang yang kemudian tidak memegang kepercayaan apapun, itu tetap harus dihormati. Yang kedua, ini di sila kedua itu adalah soal kesetaraan. Artinya, misalnya laki-laki dan perempuan itu setara. Yang tinggal di Jakarta sama yang tinggal di Papua itu setara. Harus ada keadilan, harus ada rasa manusiawi yang muncul dalam aktivitas atau interaksi kita di ruang digital. Yang ketiga, harmoni. Ya, kepentingan Indonesia atau kepentingan bersama, kepentingan umum harus kita letakkan di atas kepentingan pribadi atau kepentingan golongan kita. Misalnya konflik gitu ya, ini kan bisa mengarah pada konflik ya teman-teman ya. Pembicaraan-pembicaraan yang mungkin ada orang yang menyulut menyulut rasa sakit hati atau mulai menghina kebudayaannya kita atau menghina tata cara kita hidup, tata cara kita
berinteraksi gitu ya, itu perlu kita redam gitu, dan ingat bahwa harmoni itu lebih penting daripada konflik dan perpecahan. Sila keempat itu adalah demokratis. Nah, ini mau menjelang pemilu nih, meskipun nggak cuma pemilu doang gitu ya diterapkannya, tapi dalam konteks demokrasi, semua orang punya kesempatan bicara dan berpendapat asal dalam rambu-rambu tadi, rambu-rambu Pancasilais. Sila kelima itu gotong royong. Kita banget itu ya, mau gotong royong, mau saling bantu. Contohnya tuh kayak tadi pencarian donasi, mencari orang hilang, dan hal-hal baik lainnya. Digitalisasi budaya. Nah, kita sebagai orang Indonesia atau saya sebagai orang Batak, teman-teman ada mungkin orang Jawa, orang Padang, orang Aceh, orang Papua, jati diri kita, apapun itu identitas diri kita, itu nggak ada bedanya ketika kita ada di ruang digital maupun ruang non-digital. Nah, dengan adanya teknologi digital, kita punya kesempatan nih untuk memperkenalkan budayanya kita buat orang-orang yang belum kenal sama budayanya kita, gitu kan ya. Dan itu kita bisa dokumentasikan dengan teknologi digital. Mungkin ada tugas-tugas pembelajaran, misalnya nanti kalau pulang lebaran gitu ya, pulang mudik, ada tradisi-tradisi khusus yang di kampung gitu ya, di kampung halaman yang bisa kita dokumentasikan, terus kita bisa share di ruang kelas. Kita bisa share di Instagram atau di media sosialnya kita. Dan ini jadi peluang untuk mewujudkan kreativitas kita. Bikin vlog gitu ya, atau bikin podcast, bercerita tentang identitasnya kita. Pasti kalau kita sedang menceritakan diri kita itu pasti dengan kebanggaan gitu ya, bahwa oh ini ada sesuatu yang bagus loh dari budaya saya, dan saya pengen orang lain lebih kenal, lebih tahu lagi tentang budaya saya. Waktu zaman pandemi, virtual tour tuh mulai banyak dilakukan. Contohnya di museum-museum di Indonesia itu ada banyak program virtual tour. Nggak mesti datang ke sana, tapi kita bisa lihat isinya gitu ya. Nggak cuma di Indonesia, tapi juga di luar negeri. Bahkan sampai kalau nggak salah ke Taman Safari sekalipun tuh ada virtual tournya. Ini kan dimungkinkan karena ada teknologi digital, teman-teman. Nah, kecintaan terhadap produk dalam negeri. Kita suka pikir gitu ya, kayaknya keren banget gitu rasanya kalau pakai produk-produk luar negeri gitu. Walaupun sebenarnya kadang-kadang kalau kita ke luar negeri nih, kita beli barang, pas kita buka made in Indonesia gitu. Itu sering banget. Artinya produk kita tuh nggak kalah teman-teman dari produk-produk luar negeri gitu. Cuma kadang-kadang kita ngerasa lebih pede atau lebih keren pakai merek-merek dari luar negeri. Nah, kita mulai belajar nih untuk bisa kenal produk-produk dalam negeri kita seperti apa. Kalau bisa kita kasih feedback positif, kalau kita happy dengan produknya, kita kasih feedback positif. Kita ikut promosiin. Atau kalau kita punya jiwa entrepreneur gitu ya, kita jadi pelaku usaha gitu untuk produk-produk dalam negeri. Dan tentu saja tidak mengkonsumsinya secara berlebihan. Gitu ya. Jadi kalau misalnya nih, aplikasi-aplikasi yang dibuat oleh anak Indonesia atau anak-anak bangsa, kita bisa kasih feedback positif, atau kalaupun ada kekurangan kita bisa kasih masukan juga supaya bisa dikembangkan dengan lebih baik. Contoh dalam konteks dunia pendidikan ada ruang guru, kemudian karena ini di bulan Ramadan saya kasih contohnya Aminin gitu ya. Ini adalah aplikasi Al-Qur'an hasil karya orang Indonesia yang bisa dipakai dan dibilangnya salah satu aplikasi terbaik untuk ibadah bagi umat muslim. Lalu ada juga Good News from Indonesia, teman-teman mungkin bisa follow kali ya di Instagramnya. Saya promosin juga. Kenapa? Saya suka banget sama GNFI ini karena dia tuh semangatnya tuh optimis gitu ya. Dia tulisnya Restoring Optimism, Rebuilding Confidence gitu. Indonesia tuh bagus, Indonesia tuh cakep, ada banyak hal baik yang ada di Indonesia yang bisa kita kabarkan gitu ya. Jadi kabar baik dari Indonesia. Jadi nggak cuma kabar buruk doang yang kita dengar tentang Indonesia gitu ya. Dan juga nih ada hak-hak digital. Hak-hak digital itu adalah hak kita ketika kita mengakses, menggunakan, membuat, dan menyebarkan di media digital. Ada 3. Hak untuk mengakses, hak untuk berekspresi, dan hak untuk merasa aman. Hak untuk mengakses itu misalnya ya, bagi teman-teman yang ada di daerah pedalaman, itu mereka punya loh hak untuk mengakses internet. Itu yang sekarang sedang dikerjakan sama pemerintah. Supaya mereka bisa secara infrastruktur mereka bisa terpenuhi hak-haknya gitu ya. Atau juga nggak usah jauh-jauh ke pedalaman. Di Jakarta saja ada banyak sekali orang dari tingkat ekonomi tertentu yang mungkin agak sulit
untuk beli kuota. Makanya waktu pandemi pemerintah juga kemudian menyediakan kuota. Karena kita punya hak untuk mengakses pendidikan. Hak mengakses apa saja dalam konteks ini pendidikan. Hak untuk berekspresi, tadi sudah dijelaskan, kita bisa berpendapat asal masih dalam rambu-rambu yang benar. Dan hak untuk merasa aman. Kita tahu kalau kita tidak disadap. Kita punya hak untuk tenang tenang untuk membagikan apa yang kita ingin bagikan gitu ya. Tentu saja dengan poin-poin tadi yang sudah disampaikan sama Mas Bigdat ya terkait dengan keamanan digital. Nah, ada juga soal kesetaraan ya, kesetaraan bagi kelompok-kelompok minoritas atau kelompok-kelompok yang mungkin terpinggirkan dalam tanda kutip gitu ya. Literasi digital khususnya untuk anak-anak, perempuan, lansia, disabilitas dan masyarakat di daerah-daerah terpinggirkan ya, teman-teman. Nah, di sini ada websitenya Tular Nalar. Tular Nalar itu adalah sebuah program yang dibuat oleh Google, Mavindo, Ma'arif Institute sama Love Frankie kalau nggak salah. Jadi Tular Nalar ini juga punya program untuk literasi digital untuk lansia. Nanti boleh nih ada Bapak Ibu pengajar yang bisa akses ini, banyak sekali bahan-bahan ngajar atau bahan-bahan terkait dengan literasi digital yang bisa dibagikan. Untuk murid-murid juga bisa. Nah, untuk teman-teman yang tunanetra itu tuh ada namanya aplikasi ayobaca.in gitu ya. Jadi ini mengajak teman-teman yang bisa melihat gitu ya untuk kemudian membantu membacakan buku-buku yang kemudian nanti bisa diakses oleh teman-teman tunanetra. Lalu terkait dengan toleransi juga teman-teman bisa buka yang namanya ada sejuk.org. Ini adalah Serikat Jurnalis untuk Keberagaman. Kalau teman-teman nanti ada yang bercita-cita jadi wartawan atau suka menulis gitu ya, teman-teman bisa follow ini nih, mereka suka bikin workshop, mungkin juga ada magang, internship gitu ya. Dan di sini ada materi-materi bagaimana membuat sebuah liputan atau sebuah berita yang imbang, yang tidak berat sebelah dan yang bisa sangat sensitif terhadap keberagaman yang ada di Indonesia. Ini berbagai aksi solidaritas lewat media digital. Change.org tentunya teman-teman pasti kenal ya dan mungkin pernah ikut petisinya. Dan ini dalam beberapa kesempatan ini berhasil memang mendorong sebuah perubahan. Ini saya tutup di sini teman-teman. Dunia digital itu udah jadi dunia dan realitanya kita ya saat ini. Yuk kita isi. Kita jadikan ini jadi ruang yang berbudaya gitu ya. Jadi kita bisa belajar dengan aman dan nyaman, kita bisa berinteraksi, kita bisa bertumbuh dan bisa berkembang, dan kita bisa menjadi bangsa yang unjuk gigi dan hadir sebagai bangsa yang bermartabat. Kalau teman-teman mau baca lebih lanjut soal budaya bermedia digital, teman-teman boleh unduh di literasidigital.id ya, dan jangan lupa untuk follow IG @siberkreasi. Itu saja Kak Putih, terima kasih banyak. Saya kembalikan floor-nya. Thank you. Oke, terima kasih kembali Ibu Ruth atas pemaparannya seputaran aspek ini dia, kita jadi lebih tahu lagi ya budaya digital. Budaya kita tuh apa yang harus diperhatikan ya sebagai warga digital dan juga warga non digital begitu ya. Oke. Itu dia yang sudah kita ketahui, sudah lebih paham lagi ya kira-kira hak dan kewajibannya apa nih di dunia digital gitu. Tetap berlaku seperti dunia asli gitu. Kita tetap sopan, tetap saling menghargai juga begitu kan ya. Oke, itu dia ketiga aspek yang sudah diberikan kepada narasumber kita untuk sore hari ini ya. Berarti sekarang saatnya kita menuju ke sesi selanjutnya, yaitu adalah sesi tanya jawab. Dan sekarang sudah ada 3 pertanyaan yang terpilih. Mari langsung saja saya akan bacakan terlebih dahulu pertanyaan pertama ya. Baik, kita menuju pertanyaan pertama untuk sore hari ini. Ini dari Kak Ahmad Ananda untuk Ibu Janet ya. Logika pemerintah dan logika publik belum satu frekuensi nih memahami konteks kebebasan berpendapat. Pemerintah mengklaim telah menyediakan ruang yang cukup bagi siapa saja yang ingin mengkritik atau mengawasi kerja pemerintahan kita. Sementara bagi publik yang telah memberikan kritikan ini malah merasa terancam. Menurut Ibu, bagaimana cara yang bijak dalam berpendapat di media sosial tanpa merasa terancam dan tidak meninggalkan jejak digital yang buruk? Wah, luar biasa. Ini jadi buat kalau misalnya kita ingin berpendapat gitu baiknya bagaimana? Ini salah satu cakap digital juga ya.
Baik Ibu Janet, bisa dibantu dijawab ya. Masih belum di-unmute sepertinya Bu. Oke, terima kasih Kak. Oke. Ya, jadi ini menarik sekali pertanyaannya, bagaimana ternyata pada saat kita ingin memberikan suatu masukan, kritik, statement gitu ya, yang kaitannya memang untuk kebermanfaatan bagi publik, seringkali ada keraguan-raguan gitu ya untuk masyarakat. Sekali lagi, kebebasan berpendapat untuk setiap warga negara itu dilindungi undang-undang. Nah, tentunya apa yang harus kita sampaikan tentunya memiliki kebermanfaatan. Kritik-kritik yang ada tentu disertai dengan bagaimana kita bisa memberikan bagian dari jalan keluar, bagian dari solusi dari bangsa ini, gitu ya. Dan tentunya pemerintah berusaha untuk bisa memberikan pelayanan kepada publik dengan sebaik-baiknya. Tapi mungkin seringkali ada oknum, ada hal-hal yang memang tidak beriringan dengan apa yang kita inginkan. Tentunya masukan, saran, kritik itu tetap diperlukan, dan kita sebagai generasi muda yang memiliki kemampuan cakap digital harus menjadi agent of change ya, yang juga bisa memberikan pengetahuan kepada orang-orang di sekeliling kita, di circle kita, untuk bisa membangun peradaban yang lebih bertanggung jawab, aktif dalam dunia digital, dan juga memiliki cakap digital. Kurang lebih demikian Mbak Putih, terima kasih. Ya, terima kasih kembali bantuan jawabannya. Ini salah satu tips juga nih kira-kira, dan kira-kira bagaimana ya langkah-langkah harus kita lakukan nih untuk menghadapi tadi hal-hal tadi gitu, agar tidak menjadi bumerang juga tadi ya. Jangan sampai jejak digital kita juga yang jadi buruk, begitu kan? Baik, terima kasih sekali lagi yang bertanya dan juga para narasumber yang sudah menjawab. Kita sekarang menuju ke pertanyaan kedua. Ya, dari Kak Fabian Alfarisi, ini pastinya buat Bapak Mikdad ya. Bagaimana sebenarnya ketika kita menggunakan suatu aplikasi yang perlu minta izin akan perangkat digital kita? Setelah kita pernah menginstall dan juga sadar bahwa suatu aplikasi tersebut tidak safety, apakah data yang sempat terizinkan ini bisa dihapus? Ya, seperti aplikasi ruang obrolan WhatsApp, di situ terdapat berbagai percakapan yang terjadi. Apakah data-data percakapan tersebut terekam dan tidak dapat dihapus dan dapat diambil oleh pihak-pihak tertentu? Karena kita ketahui bersama-sama ada beberapa berita tentang data yang bocor ke publik, begitu ya. Mohon penjelasannya Pak. Baik, ini buat aplikasi-aplikasi yang minta izin ya. Izin biasanya suka minta izin akses ke kontak kita lah, akses ke galeri atau akses ke mic gitu ya. Boleh dibantu dijawab ya Bapak Mikdad. Ya, mic-nya belum nyala Pak. Oke, terima kasih. Ya. Siapa tadi yang bertanya itu? Kak Fabian. Oke, terima kasih kepada Kak Fabian ya, dan mungkin Kak Putih yang membantu membacakan tadi. Oke, jadi memang untuk kaitannya dengan keamanan digital dan khususnya dengan keamanan yang berkaitan dengan platform ataupun website ataupun apps. Nah, itu memang yang harus teman-teman pelajar semua, teman-teman semua perhatikan, yaitu pertama form atau apa biasanya itu untuk yang di awal itu kan ada allow, kemudian don't allow. Nah, itu teman-teman harus membaca secara detail ya. Jangan sampai karena kita pengen banget gunain aplikasi ini semua allow, diklik allow aja tanpa kita tahu. Dan di situ yang pasti di situ pasti ada bolehkah aplikasi ingin mengakses, yang pertama itu biasanya kontak, kemudian gambar ataupun file-file. Nah, ini yang kalau teman-teman berkeberatan, nah itu harus diklik don't allow gitu loh. Kita harus menolak itu. Kemudian saat kita buka akun e-commerce, nah itu pasti banyak semacam pasal-pasal atau agreement ya. Nah, itu yang harus dibaca. Kemudian kan biasanya mungkin mayoritas masyarakat masih malas ya, akhirnya di scroll kemudian diklik agree di bawah, sehingga pada saat nanti di belakang ada permasalahan ternyata kita sudah agree
Nah, ini yang teman-teman kembali kepada poin pertama, yaitu literasi digital atau IT literasinya ditingkatkan lagi, dibaca, jangan sampai males. Apalagi untuk membuka kaitannya dengan e-commerce, m-banking, nah itu harus dibaca. Atau mungkin investasi harus dibaca. Nah, untuk menghindari nanti kesalahan. Kemudian pertanyaan selanjutnya kaitan dengan data bocor. Nah, ini bagaimana Kak? Apakah data bocor ini misalkan data kita yang ada di platform ingin dihapus, itu bisa ya? Selain kita menghapus akun tersebut, kita juga bisa untuk mengajukan penghapusan data. Nah, itu bisa diajukan ke bank, perbankan, ataupun misalkan kita ingin menghapus di e-commerce, itu bisa kita ajukan. Cuman memang prosesnya agak sedikit sulit ya. Nah, ini yang apalagi platform-platform atau startup yang sudah besar. Nah, itu ada beberapa proses untuk menghapus itu. Kemudian kalau memang sudah terjadi seperti penipuan, apalagi yang kaitannya dengan keuangan perbankan, teman-teman jangan sampai ragu untuk menghubungi OJK. Nah, di situ mereka menyediakan layanan melalui WhatsApp, melalui call center, bahkan melalui email yang bisa dihubungin, atau teman-teman bisa langsung juga ke kantor OJK. Ini yang paling rawan kan, karena kaitannya dengan finance, keuangan. Nah, kalau masalah kebocoran data, karena memang sudah mayoritas banyak data yang bocor ya, baik itu dari platform-platform besar e-commerce yang ada, itu berapa kali beritanya bocor, sehingga teman-teman nggak usah kaget gitu, nggak usah tiba-tiba kok saya dihubungin siapa, ini dihubungin siapa. Nah, itu memang indikasi untuk data itu bocor ada. Tapi yang menjadi PR kita selanjutnya, kita harus menjaga ke depannya, jangan sampai itu terulang, jangan sampai kita asal meng-allow, jangan sampai kita asal agree kemudian klik OK. Nah, itu semua kita harus sampai lokasi itu kan, bahkan ada platform ataupun aplikasi kan minta mengakses lokasi kita. Nah, itu boleh nggak kita tolak? Boleh dong. Karena kita sebagai pengguna, kecuali misalkan Zoom, boleh nggak kita buka akses mic dan kamera? Boleh saat kita menggunakan. Itu ada kok di situ pengaturannya. Jangan lupa teman-teman baca. Bang, Kak, ini kok saya nggak bisa bahasa Inggris. Nah, di situ bisa kok dirubah bahasa Indonesia. Oke. Seperti itu mungkin Kak Putih jawabannya. Oke. Ya, baik, terima kasih. Jadi kita harus waspada dan menghindari dulu ya, harus ada tindakan preventif gitu, jangan sampai terjadi dulu gitu kan ya. Jadi bagaimanapun caranya harus paham nih kira-kira bagaimana untuk menggunakan perangkat-perangkat atau aplikasi yang ada di digital ya. Baik, sekali lagi terima kasih bantuan jawabannya, dan sekarang kita akan menuju ke pertanyaan terakhir untuk sore hari ini. Oke, dari Kak Fahri, ini buat Ibu Ruth ya. Adakah tips dan triks ya dari Ibu untuk para konten creator agar bisa lebih membawa budaya bangsa Indonesia dalam kontennya, namun tidak terkesan kampungan ataupun kebarat-baratan? Karena pada saat ini ada beberapa konten creator yang berusaha mencoba membuat konten dengan identitasnya masing-masing, namun ada beberapa di kolom komentar yang tidak mengindahkan konten tersebut, yang dimana mengomentari dengan hal-hal yang negatif. Bagaimana pandangan Ibu terhadap hal tersebut? Oke, terima kasih. Baik, Ibu Ruth, bisa dibantu dijawab ya. Baik, Mas Fahri, jadi tips dan trik untuk konten kreator kalau mau sharing tentang budayanya gitu ya. Menarik nih, mungkin kita pengen sharingnya dari satu aspeknya pakai bahasa daerah misalnya gitu ya. Dan itu nggak apa-apa, tapi karena kita menggunakan bahasa daerah dan tidak semua orang bisa mengerti bahasa daerah kita, mungkin kasih subtitle bahasa Indonesia di bawahnya. Atau kalau mau reach out ke khalayak internasional, subtitlenya bahasa Inggris gitu ya. Jadi monggo untuk menggunakan bahasa daerah, memperkenalkan budaya dengan atau memperkenalkan identitas dengan bahasa daerah, itu monggo banget. Bisa pakai subtitle bahasa Indonesia atau bisa pakai subtitle bahasa Inggris, itu satu. Kedua, soal kadang-kadang yang mungkin perlu diperhatikan adalah
segi teknis pengambilan gambar, kemudian storyboardnya ketika bikin cerita gitu ya, ketika bikin konsep vlognya atau ketika bikin konsep konten yang mau dibikin, itu storyboardnya mesti jelas, eksekusinya mesti baik, penguasaan teknologi digitalnya juga mesti baik. Soal komentar netizen, ya dari awal presentasi saya aja saya udah pakai kata netizen gitu ya. Netizen itu nggak bisa semua disenangkan hatinya. Bagus pun kita bikin, bisa jadi komentar yang jelek dikasih gitu ya. Apalagi kalau kita bikinnya nggak oke, menurut mereka juga ya bakal dikasih komentar yang negatif. Buat saya, karena we cannot please everyone, kita nggak bisa menyenangkan hati semua orang, apalagi netizen gitu ya. Buat apa yang menurut Anda baik, sesuai dengan kaidah-kaidah tadi, budaya digital, etika digital, dan segala macam, ketika itu sudah terpenuhi, let the audience menilai gitu ya. Kalau yang like akan like, kalau yang nggak suka ya dia akan tetap nggak suka. Haters will hate, kan gitu. Ya, jadi memang jangan berkecil hati kalau misalnya nanti ada 1, 2, 3 komentar negatif, terus aja berkarya, terus aja selalu buat konten-konten yang kreatif, terus diposting secara reguler, jangan sampai sekali bikin, terus habis itu ciut nyarinya atau sedih hatinya, kecil hatinya gara-gara dikasih komentar negatif, terus aja bikin. Saya ada follow beberapa akun Instagram terkait dengan traveling, salah satunya tuh backpacker tampan ya. Ada yang pernah follow nggak sih backpacker tampan? Secara fisik kayaknya dia nggak tampan gitu ya, walaupun cakep itu relatif gitu. Cuma maksud saya, tapi dia terus memberikan konten-konten yang menarik sekali sehingga orang tuh nggak fokus sama fisiknya dia gitu, tapi dia fokusnya pada kontennya dia. Gitu. Jadi keep going, jangan menyerah. Kalau kontennya emang bagus dan menarik, orang pasti akan mengapresiasi. Itu aja sih Kak Putih. Thank you. Iya, wah luar biasa. Itu dia ya, sebuah motivasi juga nih buat para content creator yang mungkin ada juga nih dari peserta di sini ya. Tenang, yang benci bakal tetap benci. Kita nggak usah denger aja ya. Terus berkarya aja kan tetap kan. Kayaknya kita yang untung juga nih kalau misalnya nanti makin banyak karya-karya yang suka gitu ya, yang subscribe YouTube-nya, kan yang untungnya di kita gitu. Baik, terima kasih sekali lagi atas jawabannya Ibu Ruth ya. Itu dia, semoga membantu dan luar biasa sekali pertanyaan yang masuk untuk hari ini ya. Bagus-bagus banget, dan juga terima kasih untuk para narasumber yang sudah membantu jawab. Nah, ini karena sudah tiba di penghujung acara ya, kami juga bakal mengundang kembali untuk para narasumber memberikan closing statement-nya. Jadi langsung saja saya panggilkan kembali untuk ketiga narasumber kita untuk sore hari ini. Ya, ada Ibu Janet, ada Pak Mikdad, dan juga Ibu Ruth. Boleh ya, saya minta closing statement-nya ya. Dari Cakap Digital dulu boleh, silakan Ibu Janet. Ya, baik. Terima kasih Kak Putih. Jadi closing statement dari saya ya, dengan adanya pemberian literasi digital Makin Cakap Digital, khususnya untuk pendidikan DKI Jakarta, Banten, dan sekitarnya, untuk adik-adik siswa, adik-adik mahasiswa, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu dosen, tenaga kependidikan, bahwa internet merupakan salah satu anugerah untuk kita bisa secara cerdas, kreatif, positif, dan produktif untuk memanfaatkannya. Namun tentunya kita harus mengantisipasi segala sesuatunya, kita coba memilih dan memilah, dan juga bisa mencegah terpaparnya dampak negatif dari internet itu sendiri. Jadi, jadilah masyarakat yang cakap digital. Oke, itu dia. Ya, terima kasih banyak ya, sudah cukup jelas dari Cakap Digital. Sekarang kita masuk ke Aman Digital. Silakan Pak. Oke, baik. Closing statement dari saya buat teman-teman semua, adik-adik, siswa, teman-teman mahasiswa, bahwa kaitannya dengan keamanan digital itu tidak ada yang bisa menjamin keamanan kita sebagai user, baik itu dari government juga tidak menjamin, baik itu dari sekolah ataupun dari teacher, itu tidak bisa menjamin. Yang bisa menjamin itu kita semua. Makanya kita mulai dari langkah-langkah terkecil untuk membuat kita safe di dunia digital ini, sehingga kita bisa berselancar di dunia digital
secara humanis, secara nyaman ya. Dan kita juga harus sadar bahwa dunia digital harus kita perlakukan seperti dunia nyata. Kita harus punya attitude, kita harus punya safety, dan kita berinteraksi juga harus dengan etika. Seperti itu closing statement dari saya. Terima kasih semuanya. Oke, baik. Terima kasih kembali Pak Migdat atas closing statement-nya. Sekarang kita menuju ke aspek ketiga dari budaya digital. Silakan Bu. Baik, terima kasih Kak Putih. Bapak Ibu guru, teman-teman semua, sebagai warga negara Indonesia, ayo kita bangga sama keindonesiaannya kita. Dan sebagai warga negara digital, ayo kita berjejaring, berkolaborasi, dan beraktivitas di media digital dengan baik dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Terima kasih, itu aja dari saya. Oke, terima kasih kembali. Jadi sudah lengkap nih ya kiat-kiat dan closing statement dari ketiga narasumber kita ya. Sudah bisa diambil juga kesimpulannya. Tinggal diaplikasikan begitu ya. Terima kasih, dan juga untuk para netizen asik Indonesia nih pasti mendapatkan manfaatnya ya dari tadi sharing dan juga kesimpulan dan kiat-kiat yang sudah diberikan sama narasumber kita. Nah, untuk memperjelasnya, saya juga punya sedikit saja catatan ya untuk mengingatkan kira-kira apa saja yang kita bahas untuk hari ini begitu ya. Dari mulai cakap digital, kita jadi tahu lagi kira-kira manfaat cakap digital itu apa, dan apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi kecakapan dan juga keterampilan dalam dunia digital ya. Jadi bisa digarisbawahi gitu kan. Terus dari aman digital, kita juga harus tahu kira-kira kenapa sih ada urgensi untuk menjaga keamanan dan juga data pribadi gitu ya di dunia digital. Ada juga proteksi perangkat digital ini sudah di-share bagaimana caranya yang lunak, perangkat lunak juga perangkat keras. Ada pula kompetensi keamanan digital ya, salah satunya kita harus mengamankan perangkat serta identitas digital kita. Nah, dari budaya digital, tadi sudah tahu juga kira-kira apa saja ancaman-ancaman ya yang terjadi, latar belakangnya, kenapa kita harus melestarikan budaya di digital, dan pastinya selalu berpegang teguh pada Pancasila dan juga nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika begitu ya. Nah, itu dia sedikit kesimpulan saja dari saya, dan pastinya sekarang kita masuk ke pengumuman pemenang ya. Sudah nggak sabar juga mungkin pengen tahu siapa saja 10 orang penanya terbaik yang bisa mendapatkan dompet digital atau e-wallet. Langsung saja kita lihat bersama-sama nama-nama para pemenangnya. Oke, daftar pemenangnya sudah ada di layar masing-masing. Silakan dilihat dengan seksama. Selamat sekali lagi, nanti kalau belum menang, next Makin Cakap Digital ikutan dan bertanya lagi ya. Oke, ini dia acara Makin Cakap Digital 2023 untuk segmen pendidikan dari wilayah DKI Jakarta, Banten dan sekitarnya ya. Dengan tema teknologi untuk mendukung proses belajar mengajar. Nah, sebelum acaranya kami tutup, saya ingin mengingatkan kembali nih, untuk netizen asing Indonesia, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir ya, untuk mendapatkan sertifikat elektronik. Silakan dicek saja di kolom chat, sudah ada linknya di-share oleh admin, diklik aja. Nanti sertifikat elektroniknya bakal dikirimkan ke email masing-masing ya setelah acara ini selesai, begitu. Nah, terima kasih untuk partisipasi dari netizen asing Indonesia, dan juga pastinya untuk ketiga narasumber kita hari ini, Ibu Janet, buat Pak Migdat, dan juga Ibu Ruth. Dan terima kasih untuk penerjemah kita ya, JBI kita untuk hari ini. Dan pastinya semoga pemaparan tadi bisa membantu kita semua nih, memberikan manfaat juga ya di dunia yang serba digital kali ini. Oke, untuk itu saya Putri Nika Sasti izin undur diri. Terima kasih partisipasinya. Selamat sore, selamat menunggu buka puasa. Selamat juga berkumpul dengan keluarga yang merayakan Paskah begitu ya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi digital. Mulai hari ini, jangan lepas kesempatan di depan mata. Bebas mencari yang jadi inspirasi, bebas mencipta apa yang disuka. Telusuri, terus telusuri, bacakan tanda tanya dalam
semua bisa berkarya. Selama dunia masih berputar, Selama hati masih berdebar, semakin cakap kita beri yang terbaik untuk dunia. jangan lagi, oh janganlah lagi, Tampilkan yang berbeda dengan jati diri. tiada lagi perundungan tak henti. Mari berlari bersama menggapai mimpi. Di dunia maya kita semua punya cerita. Di dunia maya kita semua bisa berkarya. Oh, selama dunia masih berputar, Selama hati masih berdebar, semakin cakap kita beri yang terbaik untuknya. oh, 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 oh. Meski kadang tak pasti, Oh, oh, ada yang baiknya dihindari. namun ku percaya kita pasti bisa menilai lebih bijaksana. Di dunia maya Kita semua punya cerita. kita semua bisa berkarya, Punya cerita. bisa berkarya. Di dunia maya kita semua punya cerita. Di dunia maya kita semua bisa berkarya. Oh, selama dunia masih berputar, selama hati masih